4 pertanyaan sekaligus. Apa hakikatnya alif lam mim? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu ayat salah satu di antara beberapa ayat yang bertafsir mutasabihah. Apa tafsir mutasabihat itu? Tafsir atau pengertian secara hakikat makrifat atau bab-bab perkara batiniah. Ini dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 7. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran itu. Pertama versi muhakamah tafsirnya, yang kedua adalah mutasabihah. Muhakamah ini jelas, artinya jelas hal-hal yang berkenaan dengan syariah. Kalau mutasyabihah itu hal-hal yang berkenaan dengan hakikat atau ruhaniyah. Dan di dalam ayat itu dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwilannya ayat-ayat yang bersifatkan mutasabihah cuman Allah. Makanya nanti ketika saat saya urai alif lam mim ini, jenengan jangan mandang makhluknya yang mengurai, baru sambung nantinya. Kalau jenengan masih memandang makhluknya yang mengurai ayat yang bersifat mutasabihah, contohnya alif lam mim atau yasin atau shod, kaf ha ya ain shod, ha mim ain sin qaf, ini bersifatkan mutasabihat, yang tahu cuman Allah. Jadi jenengan nanti ketika saat saya terjemahkan ayat ini, sebab ayat ini bersifatkan Al-Quranul Qadim, Anda jangan memandang makhluknya. Kalau dalam hati jenengan masih beriman makhluknya yang menyampaikan, Anda tidak akan menemukan makna daripada alif lam mim. Gak bisa, justru malah tersesatlah kau. Sebab ayatnya dikatakan siapa yang hatinya condong ke mutasabihah maka tersesatlah dia. Disinilah maksudnya. Jangan mandang makhluknya, saya ingatkan, tapi pandanglah siapa yang berperan pada makhluknya itu sehingga muncul keterangan-keterangan. Pun alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf, alif dan lam dan mim. Ini apa maksudnya alif itu? Tegak. Ini menunjukkan ismudat, alifnya. Ismudat itu nama Allah. Ismudat jeneng pada yang dijenengi, bukan namanya. Artinya seluruh apa alam langit dan alam dunia ini, bumi ini, di situ akan nyata, wujudnya itu akan nyata. Bagi siapa yang akan nyata? Bagi hati seseorang yang sudah tidak lagi memandang nama, sifat atau zatnya, tidak memandang. Inilah yang kumaksud, kembalilah kau belajar untuk praktek memfungsikan dzikir su'aul basiroh di dalam sirul asror. Baru saged dunung mengke akan bisa sambung kalau jenengan ini
berlaku hati seperti itu. Jadi alif niku bukan maksudnya nama sebuah Tuhan, bukan, tetapi sang pelakunya yang memiliki nama itu. Sehingga wujud alif lam mim itu perwakilan, istilah bahasa perwakilan lah. Tapi aslinya nggak ada, nggak pernah Allah mewakilkan, itu nggak ada. Inilah Pak Bu, kebingungan kita, ketidakfahaman kita ketika saat sudah masuk ke ranah alam ahadiyah menuju alam ahad, alam pemusnahan semua perkara apapun untuk mendapatkan alam yang sejatinya, yaitu alam ahad. Hal itu akan bisa terjadi hanya satu jalannya, sirotim mustaqim. Anda harus lewat zikir sirul asr. Kalau tidak dari itu nggak bisa. Yes, itu maksudnya alif. Ketika alif ini hakikatnya sudah manjing di dalam hati Anda, maka muncullah lam. Lam adalah latif, halus. Bahasanya lam ini halus, dalam hati jenengan asalnya itu kasar. Ketika menerima takdir Allah kasar banget. Atau dalam ayat lain dikatakan innakum dolamtum anfusakum, kau itu dolimi pada dirimu sendiri, berarti sama dengan dolimi Allah. Bentuknya apa? Ketika jenengan diberikan Allah rizki, hatimu senangnya luar biasa. Sampai senangmu itu lalai kalau Allah yang memberi. Mayoritas ini Pak Bu. Sehingga Anda menganggap yang memberikan itu makhluk. Inilah bentuk jenengan kalikul ini kasar. Datang Allah menghaki yang bukan hak kita. Kita nggak punya hak apa-apa. Itu tadi bentuk kita menghaki yang memberikan Allah. Mengapa hati kita itu kok mengatakan selain Allah? Ini sama halnya kita merampas. Inilah perbuatan kasar kita. Lagi kita dihadapkan oleh Allah dengan kondisi susah. Bentuknya apa? Kebutuhan jasmani seret. Bahkan di situ banyak persoalan. Apalagi masalah ini. Jadi bentuk kita dolim pada Allah, kasar pada Allah, ya seperti itu tadi. Dan ini merata di tengah-tengah umat itu. Merata banget. Sebab apa? Sebab hati kita tidak bisa memandang sejatinya sang pelaku. Akhirnya kita selalu berbuat kasar pada Allah. Yukhadi'unallaha, kita menghujat, mungsuhi Allah. Walladina amanu, dan kita menghujat dan memungsuhi pada orang-orang yang beriman di dalam hakikat makrifat pada Allah. Tapi olehnya kita memungsuhi seperti itu, sama halnya merugikan diri kita sendiri. Lah, ketika dinul haq itu sampai terima, terus sampai amalkan, muncullah iman dan takwa, maka latif, halus dalam hatimu. Artinya sudah tidak lagi hatimu itu
zalim terhadap Allah. Wis. Mim, huruf mim. Inilah Bapak Ibu bisa saya masukkan dalam koroba, murokoba, kedekatan Anda pada Allah. Otomatis kalau jenengan sudah dekat, bahkan sudah sampai pada Allah, hatimu mesti diam, alias tidak banyak nuntut pada Allah, diem, alias sedika dawuh, alias qanaah, nrimo ing pandum dengan hati ikhlas dan ridho. Lah, bisanya muncul mim, bisa muncul lam, hati jenengan harus pertama alif. Apa? Anda harus sudah sampai pada makrifat minimal muraqabah di dalam babus salam, babul musyahadah. Minimal Anda merasa Allah sudah dekat dalam setiap aktivitas apapun. Ini kudu dibangun dulu. Setelah ini jenengan bangun, maka otomatis lam mim itu akan muncul. Jadi inilah maksud daripada ayat mutasabbihah yang tahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu cuman Allah. Jadi Anda jangan memandang saya sebagai makhluk yang menjelaskan ini. Anda harus memandang siapa di dalam diri saya sehingga muncul kalimat penjabaran ayat yang bersifatkan mutasabbihat ini. Pun satu. Nomor dua, pertanyaan nomor dua apa tadi, lupa aku. Tarian sufi. Apakah tarian sufi miturut pandangan hakikat? Kalau pandangan hakikat itu semacam-macam, bah tarian jaranan, tarian jogetan, apapun. Manakala ruhaniyah tidak dibarengi dengan dzikir sirul asr, maka itu laksana seseorang itu menggambar atau menulis di atas air. Saya setuju, tarian sufi itu berputar-putar, melatih kepala ini cekak gampang bingung, nanti biar ketika saat mancing di kapal itu gak muntah-muntah gitu. Sebab mabuin ing kapal Pak, Masya Allah, saya sendiri sudah ngalami waktu di Madura itu. Ora apa enak, panas, cantengen, dasiku nyut-nyut. Karena apa? Digoyang-goyang terus kita. Iya. Nah, kita pakai perahu kecil, terus perahu itu nggak ada sayapnya, ya otomatis. Wong namanya orang belajar, langsung diletakkan perahu kecil, langsung nyeluntek Pak, nyeluntek. Dah, silakan tarian sufi yang bentuknya bagaimana, dia itu berzikir secara lesan jari, silakan. Yang terpenting hati harus bersirul asr. Kalau tidak, mohon maaf, pandangan hakikat itu tidak ada bedanya dengan jaran kepang. Mohon maaf loh ya, saya tidak menyamakan tarian itu seperti jaran kepang, yonda. Pandangan hakikat maksudku itu, bukan pandangan syariat. Biasanya tarian sufiku pertanyaannya apa dibarengi dengan zikir? Mestinya kalau kita bicara sufi berarti sudah
belajar tentang didikan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu sama fungsinya dengan ilmu tauhid, apa? Mengesahkan Allah. Daqaiqul asrar membahas tentang lembut-lembutnya atau halus-halusnya rahasianya Allah. Pertanyaannya, apa memang begitu? Nah itu loh Bu. Jadi Bu, jikalau tidak didasari tarian sufi dengan dzikir sirul asrar, miturut pandangan kami secara hakikat tidak ada bedanya dengan jaran kepang. Pun titik. Nek nesu-nesu pandangan hakikat, aku bukan pandangan manusia. Itu. Wes, yang kedua. Untuk yang ketiga, hakikat manusia. Pun. Banyak manusia yang tidak menempatkan dirinya pada yang sebenarnya. Apa hakikate manungso? Sifat hakikate manungso iku berlawanan dengan sifat hakikate Allah, Tuhane. Saya ulangi, sifat hakikate manusia itu berlawanan dengan sifat hakikate Allah. Contoh, kita mengenal di dalam beberapa sifat ada 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Itu sifat Allah yang dimasukkan dalam satu wadah, namanya sifat wajibnya Allah. Kita kutip pertama adalah wujud. Kalau Allah sifatnya wujud, berarti lawan wujud Adam. Manusia harus Adam. Adam berarti tidak wujud. Lah, ketika kita merasa wujud manusia, berarti kita tidak bisa menempatkan diri. Itu namanya merampas baju Allah, berarti disebut dolim. Sebut dolim. Wujud, kidam, bako, wujud, kidam, bako, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Pun 5 sebagai sifat salbiyah Allah. 5 sebagai sifat salbiyah Allah itu sudah jelas sifat yang selalu melekat dan wajib pada diri Allah. Bapak Ibu, yang dikatakan manusia itu mestinya menempatkan pada dirinya sebagai manusia. Tapi kebanyakan enggak. Semua itu gara-gara apa? Ilmu. Gara-gara ilmu yang sudah kita dapatkan di dalam hukum syariah. Sehingga kalau boleh saya katakan Pak Bu, jadi mohon maaf sebelumnya jikalau ada yang tersinggung. Dengan adanya ajaran pendidikan tentang ilmu yang berkenaan dengan syariah, ini kalau dipandangi dari sisi kacamata hakikat, bukan hanya terkesan. Ini justru mengajak Anda untuk menempatkan diri seorang manusia tidak pada manusianya. Inilah bahayanya ketika kita saat mulai akil balik dididik proses ilmu syariah, tidak kita teruskan ke hakikat. Bahayanya ada di sini. Ujung-ujungnya kita merampas sifat yang menjadi sifat wajibnya Allah. Makanya kami Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, mengapa setiap bulan Ramadan selalu turun ke bawah pembahasannya untuk
memberikan kesempatan pada pemula-pemula sadar diri siapa kita sebetulnya, sehingga bisa menempatkan sifat hakikati hamba terhadap hamba, sifat hakikati zat terhadap Allah. Nah, dalam surah Al-Baqarah 54 Allah katakan orang yang seperti ini apa? Yang tidak bisa menempatkan sebagai seorang manusia pada tempatnya, itu dikatakan dolim. Innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kamu sekalian semuanya itu menganiaya terhadap dirimu. Kalau menurut ayat ini, sebab mereka bittikhadikumul ijlah, apa? Menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Bentuknya apa? Dalam hati kita setelah kita merampas haknya Allah, mesti kita ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku yang bisa itu, punya ini, punya itu. Lah, itulah yang akan menjadikan Tuhan dalam diri kita. Inilah Pak yang disebut dolim. Jikalau sudah dikatakan insanul kamil, mohon maaf, kamil mukamil, bahkan ketika jenengan iki menghadapi kondisi apapun, melakukan apapun, ibadah model apapun, hati jenengan sudah lepas diri yang melakukan. Inilah yang disebut kamil mukamil, insanul kamil, manusia yang sempurna itu ada di sini. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Apa solusinya ketika kita ada ketidakcocokan terhadap sesama teman, bagaimana untuk mengambil keputusan tindakan yang bijak? Gini Pak, kita jangan mengurai hanya alasan syariat, kita juga harus mengurai alasan hakikat. Biar bijaksana, janganlah kita mengurai dari hukum-hukum alasan syariat saja, tetapi juga kita harus mengurai hukum-hukum secara hakikat. Gambarannya bagaimana? Gini, umpama ini kita punya kumpulan, ya, kita punya kumpulan, entah kumpulan tahlil atau kumpulan yasinan atau kumpulan kegiatan gotong royong. Kita jadwalkan, misalkan dalam perkumpulan itu banyak anggota-anggota. Umpama saya jadi ketuanya, umpama kumpulan tahlil apa kumpulan yasinan atau kumpulan yang lain yang bermanfaat sifatnya pada kumpulan tersebut. Lah, ketika saat saya sebagai pemimpin dengan dasar keputusan bersama bahwasanya hari Minggu kedua atau ketiga itu kita berkumpul membahas tentang apapun, ya. Kok ada salah satu di antara anggota tanpa klarifikasi, dikarenakan dia ada alasan sibuk nggak bisa untuk datang, maka harus kita telusuri apa sebabnya. Umpama saya ketua, harus saya telusuri apa alasannya dia kok nggak datang. Apakah ingin keluar dari kumpulan ini? Makanya kita tanya, harus saya tanya pada yang bersangkutan. Cak,
Dik wingi sampean kok gak teko sebabnya apa? Masalah banyak yang tanya tentang sampean. Akhirnya jawab toh, olehnya kita tidak bisa datang karena darurat atau ada sesuatu kesibukan yang menjadikan tidak bisa datang. Cuman saja pada saat itu yang bersangkutan belum berklarifikasi, belum memberikan klarifikasi. Lah kita tanya, lah kalau kita tanya tahu alasannya, ini kan secara syar'i, kita harus mengungkap secara hakiki. Masih yang bersangkutan juga begitu. Jikalau tidak bisa hadir, wong zaman sekarang WA bisa kok. Kita kasih kabar beliau ini. Jadi pengurus kita kasih kabar. Oh aku gak iso teko sebabe mohon maaf anakku sakit, sebabe ada urusan yang tidak bisa tinggalkan. Kalau kita mau berklarifikasi, maka di situ nanti akan terasa indah dan nyaman perkumpulan itu. Pun kita harus kembali untuk melihat sisi hakikatnya. Sisi hakikatnya bagaimana? Kita memandang olehnya dia tidak bisa hadir, itu memang Allah yang tidak menghadirkan secara syariat sebagai alasan Allah untuk tidak bisa hadir. Maka di situ kita akan menjadi nyaman, nggak ada perlu yang disalahkan. Bahasanya tidak ada perlu yang didustakan. Jadi saya harus memandang tidak hanya alasan secara syariat, dan juga harus kita memandang saya alasan secara hakikat. Alasan secara hakikat itu sederhana Pak Bu, tidak mengurai sing aneh-aneh. Apa? Kita akan yakin olehnya yang bersangkutan tidak bisa hadir itu semata-mata juga karena Allah. Artinya yang tidak bisa menghadirkan juga Allah. Lah ini kalau tidak kita urai secara hakikat, hanya secara syariat saja, nanti kita akan gak enak-enakan. Di hati itu ada gerunjelan, tapi kalau kita tarik juga di alasan hakikat, maka makplong, hati terasa nyaman. Yang bersangkutan juga begitu, nanti akan memberikan klarifikasi jikalau tidak bisa hadir, mungkin paling tidak minimal WA, Cak aku gak esok datang dikarenakan bla 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 bla, begitu Pak. Pengurus, saya sebagai pengurus ning hati bisa menerima, gak langsung nyalah nih. Nah berhubung gak klarifikasi jenengan manakala mboten klarifikasi, maka saya akan terasa gak enak. Biar ini tidak terus menerus kutanyakan terhadap yang bersangkutan, Cak jenengan kae mboten dugi tidak bisa hadir sebabnya apa? Akhirnya diklarifikasi, oh saya sebabnya bla 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 bla. Sepurone ya maaf saya tidak sempat memberikan kabar klarifikasi sebelum kumpulan itu dikarenakan memang saya sibuk dan lain sebagainya. Nah, untuk supaya tidak terjadi lagi, wong namanya kumpulan itu kadang bisa datang, kadang tidak. Itu juga semua ada apa alasan. Klarifikasi minimal sebelum terjadi. Sehingga wedang yang sudah dikasihkan cek gak nganggur. Ben diombe lho ngoten lho. Jadi biar nggak tuas menghadapkan hidangan, terus mubazir, nggak ada yang makan, mesake. Sebagai apa? Sebagai pemimpin saya sudah nyiapno daharane, nyiapno mimie. Undangan saya sekitar orang 50, sing teko 10 misale.
ya mesti gelo kula. Lah, biar tetap berjalan terus kumpulan yasinan atau kumpulan apa pada diri saya, bagi anggota yang tidak bisa hadir kasih klarifikasi pada saya. Oh ya, saya maklumi, pasti ketua itu memaklumi. Ketua yang bijak itu pasti memaklumi atas segala hal apa yang dirasa oleh anggota. Aku yakin seperti itu. Karena tidak ada miskomunikasi, akhirnya disitulah letak salah fahamnya di situ nanti. Nah, ini sebagai pembelajaran. Oke.